Suara tangisan perempuan ini asalnya dari lantai 2 itu. Karena penasaran, Harry keluar dari kamar, dia naik ke lantai 2. Begitu dia buka pintu di lantai 2 itu, pemandangannya ini langsung ke arah jemuran. Nah, pas waktu dia buka, dia benar-benar kaget dan hampir waktu itu Harry ini hampir mau jatuh. Karena melihat di situ ada sosok perempuan. Perempuan ini tergantung terbalik. Jadi posisi kakinya itu ada di atas dan kepalanya di bawah. Dia mimpi berada di sebuah pemakaman yang luas sekali. Anehnya, di atas makam itu selalu ada orang dan setiap orang ini makan. Nah, makanan mereka itu tersaji di atas tanah. Jadi nggak disajikan di atas piring, makanan ini tersaji di atas tanah dan semua makan dengan lahapnya. Serpian-serpian kemenyan ini pun dibuang, barulah Harry bisa melihat ada tulisan spidol di situ. Tulisan ini membuat Harry benar-benar merinding. Di situ Harry melihat ada tulisan Imaniar binti Fulan dan ada tulisan mati, mati, mati sebanyak 3 kali. Jauh perjalanan mencari intan pujaan. Aduhai, di mana Tuhan? Mengapa pergi tanpa pamitan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Gembara yang bernama Harry yang asalnya dari Jakarta Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita yang akan kami ceritakan kali ini teman-teman, cerita ini menceritakan tentang santet. Di Gembara Sunyi itu sering sekali kami menceritakan cerita tentang santet. Dan selalu ada kontroversi di sana, selalu ada pro dan kontra. Ada yang sampai hari ini masih percaya. Yang percaya ini beberapa di antaranya karena mereka mengalami sendiri atau keluarganya pernah mengalami santet itu. Nah, cerita yang dibagikan oleh Harry ini, dia bercerita tentang istrinya beberapa tahun yang lalu yang terkena santet. Jadi di tahun 2007 itu, Harry menikah dengan perempuan yang bernama Imaniar. Panggilannya Niar. Niar ini asalnya dari Palembang dan waktu itu dia kuliah di Jakarta, satu kampus dengan Harry. Nah, disinilah mereka menjalin hubungan dan tahun 2007 setelah mereka menikah itu mereka tinggal di rumahnya Harry di daerah Jakarta Timur. Ternyata 3 tahun setelah itu Niar memutuskan untuk resign dari pekerjaannya, sementara Harry masih tetap bekerja di sebuah perusahaan swasta. Nah, kenapa Niar waktu itu memutuskan untuk resign dari pekerjaan? Karena Niar ini orangnya cukup cerdas. Dia pinter bikin kue, bikin roti. Jadi waktu itu dia pengen buka usaha sendiri. Dia pengen buka perusahaan roti kecil-kecilan. Mulailah usaha ini dijalankan. Dia beli oven dan peralatan roti seadanya.
Ternyata 2 tahun setelah itu, usahanya ini meningkat drastis. Dan sampai hari itu, Niar ini bisa mempekerjakan sekitar 8 orang karyawan. 7 orang karyawan itu umumnya ibu-ibu yang usianya 45 tahunan ke atas. Yang ibu-ibu ini rumahnya nggak jauh dari rumah Niar. Dan 1 orang karyawan lagi adalah karyawan laki-laki usianya 28 tahun namanya Irwan. Nah, Irwan ini tugasnya membantu operasional ibu-ibu seperti angkat-angkat barang dan juga untuk pengiriman ke pelanggan-pelanggan dan juga ke toko-toko. Jadi usaha ini pun berjalan lancar waktu itu. Yang Heri ingat, nggak ada kendala sama sekali. Jadi Heri masih tetap fokus bekerja di perusahaan swasta itu. Sampai suatu hari itu hari Sabtu, kebetulan pas Heri ada di rumah, tiba-tiba ada tamu datang perempuan. Barulah Heri tahu ternyata yang datang ini adalah teman kuliahnya Niar dulu. Memang mereka satu kampus, tapi Heri nggak mengenal si perempuan ini. Jadi perempuan ini namanya Rena. Dia datang ke sana awalnya untuk main, untuk menjalin hubungan atau menjalin silaturahmi dengan Niar karena sudah lama sekali nggak ketemu. Ternyata dalam perbincangan itu barulah Rena ini membuka ceritanya. Suaminya itu sudah lama sekali meninggalkan Rena, dia pergi bersama perempuan lain. Jadi waktu itu Rena bingung karena nggak ada pemasukan sama sekali, sedangkan 3 orang anak Rena ini nggak tahu harus dikasih makan apa. Nah, mendengar cerita sedih dari Rena, akhirnya Niar pun menawarkan ke Rena, "Ren, kalau kamu mau kerja di tempatku aja, bantu-bantu aku lah. Kamu cari kos di dekat sini supaya kamu nggak kejauhan." Hal ini pun disambut baik oleh Rena. Mulailah hari Senin Rena bekerja di sana. Dan singkat cerita, selama Rena kerja di sana sudah hampir 1 bulan lamanya, Niar merasa pekerjaannya ini sangat terbantu dengan adanya Rena. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan Niar itu bisa di-cover oleh Rena. Suatu ketika tiba-tiba Niar ini merasakan sakit di bagian perut. Dia telepon suaminya dan waktu itu Heri masih ada di kantor. Karena melihat situasi pada waktu itu agak tegang, jadi Heri panik, dia izin ke kantor, dia pun pulang. Begitu sampai di rumah ternyata karyawan-karyawan ini, terutama ibu-ibu, sudah ada di depan kamarnya Niar. Melihat kondisi yang seperti itu, akhirnya Heri langsung gerak cepat dibawalah Niar menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ternyata Niar ini asam lambungnya naik. Dan terpaksa waktu itu Niar harus diopname di rumah sakit selama sekitar 2 mingguan. Nah, selama 2 minggu Niar ada di rumah sakit, Heri pulang pergi. Jadi sebelum berangkat ke kantor, dia mampir dulu ke rumah sakit memastikan kondisi Niar baik-baik saja. Setelah dirasa kondisi Niar ini baik dan bisa dihandle oleh perawat, Heri pun menuju ke tempat kerjanya. Dan selama 2 minggu ketika Niar ada di rumah sakit, pekerjaan-pekerjaan Niar ini semuanya dihandle oleh Rena. Jadi produksi tetap berjalan, pengiriman roti ini juga tetap berjalan. Di satu sisi lain, Heri juga merasa beruntung ketika ada Rena. Heri sendiri nggak bisa membayangkan, kalau saja nggak ada Rena, ini pasti produksi macet, nggak bisa jalan. Nah, akhirnya setelah Niar ini dirasa sudah pulih, Niar pun kembali ke rumah. Tapi ternyata ketika Niar sudah ada di rumah, kondisi Niar ini masih tidak sehat. Dia belum bisa beraktivitas yang berat. Jadi pada saat itu, Niar hanya bisa mengontrol para karyawan dan terutama dia memastikan ke Rena. Kalau Rena bilang bahwa hari itu semua baik-baik saja, Niar baru bisa istirahat. Nah, sekitar 3 hari kemudian, lagi-lagi Niar ini mengeluh sakit di bagian perut dan bahkan waktu itu naik ke area dada. Dia itu sampai memegang area perutnya dan juga area dadanya sambil kesakitan. Karena situasi semakin panik, Rena telepon ke Heri, "Mas, ini Mbak Niar sakit lagi mas, Mas Heri pulang aja." Seketika itu juga Heri pulang dan ngelihat kondisi Niar yang seperti itu, langsung dibawa lagi ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, anehnya, padahal ini adalah rumah sakit yang sama, dokternya pun juga sama,
pada waktu itu dokter ini bilang bahwa sakitnya Niar ini adalah sakit di area hati atau liver. Ada pembengkakan di area livernya Niar. Dan setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, dokter ini mendatangi Harry. Harry dipanggil untuk diajak ngobrol. Ternyata alangkah mengejutkan waktu itu, Harry mendengar pernyataan sikap dari sang dokter. Dokter ini menyarankan supaya Harry membawa Niar menuju ke orang pintar atau orang yang paham tentang dunia supranatural. Karena sang dokter ini merasa kalau sakitnya Niar ini sakitnya aneh. Nah, waktu itu Harry juga merasa aneh ketika ada dokter yang menyarankan seperti itu. Tapi sang dokter menjelaskan lagi, "Mas, sudah sampean percaya sama saya. Beberapa tahun yang lalu ada pasien saya yang datang ke sini dan penyakitnya aneh seperti Mbak Niar. Saran saya, bawalah Mbak Niar ini menuju ke orang pintar atau kiai atau ustadz yang bisa menangani hal-hal semacam ini. Karena saya yakin ngelihat kondisi Mbak Niar ini bukan sakit biasa. Awal ketika Mbak Niar datang ke sini, saya mendiagnosis bahwa Mbak Niar ini asam lambungnya naik. Ternyata setelah kami periksa lagi, ada pembengkakan di bagian liver. Dan ternyata baru-baru ini kami melakukan riset lagi dan mencocokkan dengan hasil laboratorium. Kami itu heran. Saya sendiri juga heran melihat kondisi Mbak Niar dan saya pastikan ini bukan sakit yang biasa. Nah, setelah mendapat penjelasan dari dokter itu, keesokan harinya dengan terpaksa Niar dibawa lagi pulang. Begitu sampai di rumah, orang-orang yang ada di sana ini tanya, terutama ibu-ibu yang kerja di sana tanya, "Gimana Pak Heri kondisinya Ibu?" "Ini kata dokter, saya disuruh cari orang pintar." "Gimana ya? Saya sendiri juga nggak tahu, nggak pernah mengalami hal-hal semacam ini. Saya juga nggak pernah kenal orang-orang seperti itu." Waktu itu Rena sempat bilang ke Harry, "Mas, kalau dibawa ke kampungku gimana?" Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa Rena ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur, yang dalam hal ini kita nggak akan menyebutkan nama kotanya. Rena bilang ke Mas Harry untuk membawa Mbak Niar ini menuju ke Jawa Timur, ke desanya Rena. Nah, karena Harry sudah nggak bisa mikir lagi, dia sudah buntu waktu itu, dia pun akhirnya menuruti saran dari Rena ini. Keesokan harinya, setelah subuh, keadaan waktu itu masih gelap, dibawalah Niar ini menuju ke desanya Rena. Dan waktu itu yang ikut bersama Harry ini adalah Rena dan juga Irwan. Nah, belakangan diketahui oleh Harry bahwa Rena ini sebenarnya menjalin hubungan dengan Irwan. Waktu itu hampir semuanya sudah tahu bahwa Rena menjalin hubungan dengan Irwan dan mereka juga nggak ada masalah. Harry sendiri nggak ada masalah dengan itu asalkan hubungan mereka nggak mengganggu sama sekali pekerjaan yang ada di sana. Dan di satu sisi lain Harry juga menyadari bahwa Rena ini statusnya bisa dikatakan janda. Dan Irwan waktu itu masih bujang dan belum menikah. Nah, berangkatlah mereka ini menuju ke desanya Rena. Sesampainya di sana, mereka ada di sebuah desa dan masuk ke sebuah rumah. Ada bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini keluar dengan busana yang biasa. Pakai kemeja dan pakai celana warna hitam. Beliau langsung tahu bahwa kedatangan Harry dan orang-orang di sana itu untuk mengobati si Niar ini. Jadi si bapak-bapak ini tanya, "Ini sudah lama seperti ini. Ini perutnya masih sakit seperti ini." Jadi tiba-tiba orang ini tahu bahwa keluhannya ada di seputaran perut. Nah, Harry menjelaskan, "Ini kata dokter Pak, ada pembengkakan di daerah perut. Tapi istri saya ini hampir sering sekali mengeluh di bagian perutnya." "Ya sudah, tunggu sini dulu. Mungkin yang perempuan bisa ikut." Jadi waktu itu yang perempuan satu-satunya adalah Rena. Jadi Rena yang menemani masuk ke kamar. Waktu itu Harry sendiri nggak tahu apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ini di dalam kamar. Hal itu terjadi sekitar setengah jam. Setengah jam kemudian mereka keluar dan anehnya Niar waktu itu sudah jalan seperti biasa. Begitu tahu istrinya ini jalan dengan normal, Harry waktu itu senang. Nah, dalam hatinya dia berpikir,
ternyata benar saran dari dokter itu bahwa istrinya ini bukan sakit biasa. Ketika dibawa ke orang pintar, istrinya langsung pulih. Jadi setelah ngobrol-ngobrol sebentar, mereka akhirnya pulang kembali lagi ke Jakarta. Barulah malam itu ketika mereka pulang sampai di rumah, istrinya langsung tidur. Nah, pada saat tidur inilah Heri itu mimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada sebuah bola api. Bola api ini berkobar jalan di depannya Heri. Dan waktu itu nggak lama kemudian bola api ini berjalan lagi seperti melayang. Nah, mimpi yang menurut Heri ini aneh. Nggak pernah Heri itu mimpi seperti ini sebelumnya. Jadi waktu itu Heri sempat ketakutan. Dia pun bangun sambil keringat yang bercucuran. Dia ngelihat ke arah istrinya. Dilihat istrinya itu tertidur pulas. Jadi Heri melanjutkan tidur lagi. Pagi harinya ketika semua karyawan ini datang, produksi pun dimulai. Niar ini bangun, dia juga mulai ikut kerja. Ternyata siang itu ketika Heri sampai di kantor, dia itu dapat kabar lagi dari Rena bahwa Niar mengalami sakit lagi di bagian perut. Nah, otomatis waktu itu Heri langsung kembali lagi pulang ke rumah. Begitu dilihat kondisi Niar waktu itu semakin parah. Dia terus memegangi perutnya sambil mengerang kesakitan. Melihat kondisi yang seperti itu, Heri ini sampai nggak tega. Nah, Rena bilang ke Heri, "Mas, gimana kalau kita bawa ke kampungku lagi, ke bapak itu tadi?" "Udahlah, nggak usah." Mungkin waktu itu Heri ini sudah pusing. Dia sudah nggak bisa mikir lagi. Akhirnya dibawalah lagi Niar menuju ke rumah sakit. Waktu itu Niar dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Dan ketika sampai di sana, diagnosa dokter ini berubah lagi. Bahwa waktu itu dokter yang menangani Niar, dia bilang kalau Niar ini ada usus buntu. Nah, di sini dokter bilang ke Heri kalau Mbak Niar ini harus dioperasi. Nah, berhubung Heri ini sudah mengalami hal-hal yang aneh sebelum-sebelumnya, dan dia teringat lagi kata-kata dari dokter yang sebelumnya, bahwa sakit Niar ini bukan sakit biasa. Heri bilang ke dokter ini kalau dia nggak mau istrinya dioperasi. Nah, setelah itu Heri pun tanda tangan, dia harus menyetujui beberapa syarat, dan setelah itu Niar kembali lagi dipulangkan. Begitu sampai di rumah, Heri ini masih khawatir karena kondisi istrinya seperti itu, tapi di satu sisi lain, dia bingung kalau harus dibawa ke rumah sakit, penyakitnya selalu berubah-ubah. Tapi karena malam itu, Niar ini terus mengerang kesakitan, dia sampai-sampai nggak bisa menahan, dan Niar itu sempat ngomong sesuatu ke Heri. Tapi kata-katanya itu nggak jelas, seperti orang yang ngelantur. Melihat kondisi yang seperti itu, dia kasihan betul dengan istrinya. Terpaksalah Niar dibawa lagi ke rumah sakit. Begitu sampai di UGD, Niar ditangani sampai sekitar subuh hari. Niar sudah bisa tertidur waktu itu. Dan sekitar jam 8 pagi, Heri kembali lagi pulang ke rumah. Di situ sudah ada orang-orang yang beraktivitas mulai produksi. Dan hari itu Heri nggak berangkat ke kantor. Ada perasaan yang was-was dalam diri Heri waktu itu. Ternyata perasaan was-was yang dialami Heri ini terbukti. Ketika Heri ini mau menuju ke rumah sakit menjenguk Niar, dia sudah dikabari dulu oleh petugas jaga yang ada di sana bahwa Niar ini sudah meninggal. Setelah mengetahui bahwa Niar meninggal, Heri benar-benar kalut. Dia mengabarkan ke para karyawan yang ada di sana. Secepat itu juga mereka menuju ke rumah sakit. Dan singkat cerita, proses pemakaman Niar ini pun sudah dilakukan. Keluarga dari Palembang datang, dan pada saat itu Heri mengungkapkan penyakit yang diderita Niar ini. Keluarganya waktu itu sudah ikhlas. Mereka meyakini bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, 7 hari berlalu, keluarga yang dari Palembang ini kembali lagi ke sana. Heri mulai beraktivitas seperti biasa. Waktu itu produksi ini belum dimulai. Rena waktu itu sempat izin ke Heri untuk memulai produksi lagi, tapi Heri masih belum setuju. Heri masih larut dalam kedukaannya, jadi dia bilang ke Rena supaya produksi ini jangan dijalankan lebih dulu. Nah, hari-hari itu dialami Heri dengan sendirian. Terutama di malam hari, dia bingung pada saat malam hari. Dan pada satu malam,
pas Harry ini tidur, dia itu mendengar ada suara perempuan yang nangis. Nah, suaranya ini dari lantai 2. Di rumah mereka itu ada lantai 2. Lantai 2 itu difungsikan untuk menjemur pakaian dan di situ ada ruangan yang difungsikan untuk gudang. Suara tangisan perempuan ini asalnya dari lantai 2 itu. Karena penasaran, Harry keluar dari kamar, dia naik ke lantai 2. Begitu dia buka pintu di lantai 2 itu, pemandangannya ini langsung ke arah jemuran. Nah, pas waktu dia buka, dia benar-benar kaget dan hampir waktu itu Harry ini hampir mau jatuh. Karena melihat di situ ada sosok perempuan. Perempuan ini tergantung terbalik. Jadi posisi kakinya itu ada di atas dan kepalanya di bawah. Sambil senyumnya itu menyeringai ke arah Harry. Disitulah Harry ketakutan, dia belum sempat nutup pintu, dia langsung balik ke kamar. Nah, pas waktu ada di kamar, dia memberanikan diri. Ini kan rumahku, kenapa kok aku harus takut dengan hal-hal semacam ini? Jadi dia beranikan diri, dia bulatkan tekadnya, dia naik lagi ke atas. Dia pastikan lagi sosok perempuan ini. Begitu naik di atas, dia lihat sosok perempuan ini sudah nggak ada lagi. Langsunglah Harry nutup pintu lagi dan dia balik ke kamar. Malam-malam selanjutnya, rumah ini suasananya sudah nggak nyaman lagi. Suasana rumah ini jadi agak panas. Yang biasanya dia nggak pernah merasakan seperti itu. Ketika Harry melihat ke arah dapur, dia seperti melihat ada bayangan perempuan. Tapi coba diabaikan oleh Harry, dia langsung masuk kamar. Malam itu lagi-lagi dia dengar ada suara tangisan perempuan. Yang suaranya ini dari lantai 2. Berhubung waktu itu dia benar-benar sudah kalut, dia sudah jengkel. Ketika mendengar suara perempuan nangis ini, Harry langsung keluar kamar. Dia naik ke lantai 2, dibukalah pintu lantai 2 itu. Dan lagi-lagi dia ngeliat sosok perempuan ini. Ada sosok perempuan yang waktu itu berdiri di pojokan lantai 2. Persis di samping jemuran. Nah, melihat hal ini, karena Harry ini dicampur rasa takut dan juga dicampur rasa penasaran, Harry mendekat dan bilang, "Hei, siapa kamu? Siapa?" Seketika itu juga, sosok perempuan ini menghilang dengan sendirinya. Harry langsung balik kamar. Dia memikirkan betul hal itu. Itu sebenarnya perempuan ini siapa? Selama Harry tinggal di sana, dia itu nggak pernah melihat hal-hal yang semacam ini. Kok bisa pada waktu itu, semenjak istrinya meninggal, dia melihat hal-hal yang ganjil semacam ini. Nah, beberapa hari setelah itu, Harry mulai bilang ke Rena, "Sudah Ren, kamu jalankan aja." Jadi setelah mendapat perintah dari Harry, akhirnya Rena menjalankan usaha ini lagi. Produksi mulai berjalan lagi, pengiriman juga mulai berjalan lagi. Nah, 7 hari setelah usaha ini jalan lagi, 2 orang ibu-ibu ini menghadap ke Harry. Dia bilang, Pak Harry, mohon maaf Pak, ini saya mau keluar aja, saya sudah nggak kerasan." "Loh kenapa Bu? Kok tiba-tiba ngomong seperti ini kenapa? Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Kalau Ibu mau ada yang perlu diminta, silahkan bilang ke saya." Nah, 2 orang ibu-ibu ini bilang, "Nggak ada apa-apa kok Pak Harry, kami cuma pengen keluar, sudah itu aja." Ya sudah, kalau memang keinginan ibu seperti itu, saya nggak bisa maksa. Jadi 2 orang ibu-ibu ini keluar, nggak tahu apa sebabnya. Harry belum sempat mikir itu karena dia masih kalut, dia masih larut dalam kesedihannya, dia nggak bisa mikir terlalu banyak. Nah, beberapa hari setelah itu, ada 1 orang ibu-ibu lagi yang menghadap ke Harry. Dia bilang dia pengen keluar karena dia pengen fokus ngurus anaknya. Nah, sekali lagi Harry juga nggak bisa memaksa. Dia pun mengizinkan ibu-ibu ini keluar. Nah, setelah kejadian itu, ternyata setelah gajian, setelah orang-orang ini menerima gaji, keesokan harinya pada saat kerja, orang-orang ini, ibu-ibu ini terutama, mereka nggak datang ke tempat kerja, kecuali Irwan. Nah, Harry jadi bertanya-tanya, sedangkan dia selama ini juga nggak punya kontak dari para pekerja-pekerjanya. Dia pun tanya ke Rena, "Ren, ini kenapa? Kok orang-orang pada keluar semua ini kenapa? Terus yang terakhir ini setelah mereka menerima gaji kok langsung keluar, ada apa?" Harry bertanya-tanya. Rena sendiri mengungkapkan ke Harry juga, dia nggak tahu hal itu. Kenapa kok orang-orang ini tiba-tiba nggak datang setelah gajian.
Jadi waktu itu karena mereka nggak paham tentang operasional, mereka nggak tahu cara mengadon adonan roti seperti apa, cara mengoven seperti apa. Jadi usaha waktu itu mandek. Akhirnya Harry memutuskan untuk menutup usaha ini. Jadi dia bilang ke Rena, sudah Ren, kamu nggak usah cari karyawan lagi, sudahlah ditutup aja. Aku sendiri kalau usaha ini jalan, aku terus teringat sama Niar, sudahlah nggak usah dijalankan. Akhirnya detik itu juga perusahaan roti ini pun tutup. Alat-alat ini pun terbengkalai. Dan dari situ Harry sudah nggak tahu kemana Rena, kemana Irwan, Harry sudah nggak tahu. Hari-hari itu dihabiskan Harry di rumah sendirian. Dia juga sering nggak masuk kantor. Ketika ada temennya yang ngundang Harry untuk ngumpul-ngumpul, Harry jarang sekali datang. Dan sampai pada satu ketika, sekitar 2 minggu setelah usaha ini tutup, Harry dikabari temannya. Waktu itu teman-temannya ngumpul semua di daerah Jakarta Utara, dan Harry biasanya juga nongkrong di daerah itu. Karena Harry sudah lama sekali nggak ketemu teman-temannya, dia memutuskan untuk datang ke sana selain untuk menghilangkan rasa penatnya, rasa bosannya. Pada saat Harry ini masuk ke areal gang itu, dia melewati sebuah warung. Warung ini warna hijau. Harry ini sempat melihat sekilas kalau yang jaga warung ini adalah Bu Ija. Bu Ija adalah mantan karyawannya dulu yang ikut kerja di Niar. Nah, karena Harry melihat sekilas, dia mengabaikan hal itu. Ketika sampai di rumah temannya, dia sempat tanya, kamu kenal nggak sama warung yang warna hijau itu, ibu-ibu yang jaga? Nggak kenal, Her, kayaknya itu warung baru. Oh ya, sudahlah. Hal ini pun berlalu. Nah, beberapa hari kemudian, pas waktu Harry ini tidur di rumah, dalam tidurnya itu dia mimpi. Dia mimpi berada di sebuah pemakaman yang luas sekali. Anehnya, di atas makam itu selalu ada orang, dan setiap orang ini makan. Nah, makanan mereka itu tersaji di atas tanah. Jadi nggak disajikan di atas piring, makanan ini tersaji di atas tanah dan semua makan dengan lahapnya. Tapi di antara ratusan orang yang makan di atas pemakaman itu, ada satu orang perempuan ini yang dia diam seorang diri. Di depannya itu nggak ada makanan sama sekali. Karena melihat satu orang perempuan ini aneh, Harry coba mendekati. Dalam mimpinya itu dia mendekat ke arah perempuan ini, dan ternyata betapa kagetnya Harry bahwa sosok perempuan ini adalah Niar. Kondisi Niar waktu itu rambutnya acak-acakan, dia cuma menunduk di bawah. Harry tanya, loh mah, kamu ngapain mah di sini mah? Niar itu cuma ngelihat ke arah Harry tanpa ngomong apapun. Harry sendiri juga heran, kenapa kok Niar ini nggak makan, sementara yang lainnya itu makan dengan lahap. Jadi Harry waktu itu tanya, Ma, kamu kok nggak makan? Kok nggak ada makanan di depanmu? Si Niar ini cuma diem. Nah, dengan situasi yang seperti itu, tiba-tiba nafas Harry itu tersengal-sengal. Dia seperti nggak bisa bernafas dan langsung bangun dari tidurnya. Begitu Harry bangun dari tidurnya, dia mengingat lagi mimpi itu. Mimpi ini kok aneh. Kenapa kok dia melihat istrinya duduk di atas makam dan istrinya ini nggak makan, sementara yang lain makan dengan lahapnya. Mimpi ini pun diabaikan, dia nggak cerita ke siapapun. Ternyata 2 hari setelah itu, Harry mimpi lagi. Dia berada di satu lorong gelap yang panjang sekali, dan dari kejauhan dia melihat ada Niar. Niar itu jalan dengan pakai baju panjang putih. Di lorong itu Harry ini manggil-manggil Niar, Ma. Tapi sama sekali Niar ini nggak noleh. Akhirnya Harry ini coba lari dengan kencang, tapi dia nggak bisa lari. Dia berusaha untuk lari, tapi dia nggak bisa lari sama sekali. Sementara Harry ini terus manggil-manggil Niar, Ma, mau kemana, Ma? Dia teriakannya kencang, karena dia berada di sebuah lorong, suara Harry ini menggema. Waktu itu yang diingat Harry ini sudah berteriak dengan kencang. Tapi Niar sama sekali nggak noleh. Dan seketika itu juga, Harry ini sampai kelelahan. Dan pada saat Harry ini lelah, dia kebangun dari tidurnya dan dia memikirkan betul istrinya waktu itu. Kenapa kok sampai dia mimpi hal yang semacam ini, mimpi yang aneh. Nah, mimpi aneh yang dialami Harry ini terulang lagi. Jadi waktu itu, pas Harry ini tidur, dia mimpi, dia melihat Niar. Niar itu duduk di atas kursi ukurannya besar sekali. Dan dari kejauhan kursi itu mengeluarkan semacam api. Setelah Harry mendekat karena tahu bahwa yang duduk di kursi itu adalah Niar, Harry coba mendekat.
Ternyata nyala api yang dilihat oleh Heri itu adalah tali yang mengikat tubuhnya Niar. Karena waktu itu Heri nggak bisa berbuat apapun, dia cuma nangis. Dia nangis sesungguhan di hadapan istrinya, sementara Niar itu cuma bisa menunduk ke arah bawah. Jadi seolah-olah waktu itu Niar nggak bisa mendengar suara dari Heri. Heri itu nangis sesungguhan sampai dia kebangun dari mimpinya, dia masih nangis. Jadi nangis ini kebawa sampai dia bangun tidur. Pagi harinya Heri kerja seperti biasa. Sore itu Heri dikabari lagi temannya yang rumahnya ada di Jakarta Utara itu. Dia mengabarkan kalau malam nanti ada teman-temannya yang nongkrong. Jadi Heri diundang ke sana. Nah, Heri kembali lagi menuju ke sana. Nah, sekali lagi Heri melewati warung warna hijau, di mana warung ini dijaga oleh seorang ibu-ibu yang waktu itu Heri yakin bahwa ibu-ibu ini adalah Bu Ija. Ketika melewati warung ini, Heri ngelihat, loh, ini kan Bu Ija. Nah, Heri sudah terlanjur penasaran. Dia pun turun dari mobil, langsung menghampiri warung tersebut. Bu Ija ya? Bu Ija juga kaget, loh Pak Heri, kok sampai sini Pak Heri? Kok bisa sampai sini, gimana? Iya Bu Ija, ini loh rumah teman saya dekat sini. Bu Ija sekarang ini buka warung. Iya Pak Heri, daripada nganggur. Loh kenapa Bu Ija kok waktu itu keluar? Daripada buka warung kan enak kerja di tempat saya. Iya Pak Heri, sebenarnya saya juga kasihan sama Bu Niar. Saya sebenarnya kalau waktu itu masih ada Bu Niar, saya pasti kok masih kerja di sana Pak Heri. Loh memangnya kenapa? Sama Mbak Rena nggak enak? Ya gimana ya Pak Heri? Itu sebenarnya orang itu yang bermasalah. Jadi kami semua itu nggak nyaman kalau kerja sama Bu Rena. Loh kenapa Bu Ija? Mbak Rena itu jahat atau gimana? Enggak, saya sendiri juga bingung ngomongnya Pak Heri. Saya takut salah. Kenapa Bu Ija ngomong aja? Disinilah akhirnya Bu Ija ini menceritakan kejadian yang waktu itu dilihat oleh Bu Ija sendiri. Jadi pada saat Niar ini ada di rumah sakit dan Heri ada di rumah sakit, waktu itu karyawan ini kerja seperti biasa. Pada jam istirahat, waktu mereka ada di ruang tengah, ada satu orang yang melihat kalau Rena ini masuk ke kamarnya Heri dan Niar. Rena itu membawa bungkusan kain putih. Nggak tahu kain putih itu apa. Tapi mereka sudah curiga. Dari awal mereka sudah curiga sebenarnya dengan Rena, tapi mereka nggak berani ngomong karena Rena ini adalah sahabat dekat dari Niar. Nah, ketika Niar ada di rumah sakit, dan melihat Rena masuk ke kamar Heri dan Niar, mereka curiga. Dan waktu itu, satu orang yang melihat ini ngomong ke yang lain. Dan waktu itu Bu Ija lah yang juga ikut melihat. Jadi Bu Ija diajak oleh salah satu orang karyawan ini. Bu Ija akhirnya jadi tahu. Begitu Rena keluar dari kamar, Rena agak kaget. Dan Bu Ija itu tanya, Mbak Rena kenapa kok masuk kamar Pak Heri kok tanpa izin? Nggak boleh loh Mbak. Pas waktu Rena kepergok seperti ini, Rena itu bingung. Rena ini bahkan sempat ngancam Bu Ija dan salah satu orang karyawan yang lainnya. Rena waktu itu bilang, kalau kalian ngomong yang aneh-aneh, aku bisa keluarkan kalian. Yang megang kuasa sekarang aku. Disitulah akhirnya Bu Ija dan beberapa orang karyawan yang lain ini jadi benar-benar malas dengan yang namanya Rena. Setiap kali kerja, mereka itu kerjanya ogah-ogahan. Pas waktu mendengar Mbak Niar ini meninggal, mereka ini jadi akhirnya berpikir, jangan-jangan selama Mbak Niar ini sakit dan sampai meninggal, semuanya ini karena perbuatan dari Rena. Mereka sudah curiga dari awal. Tapi di satu sisi lain mereka nggak bisa membuktikan hal itu. Pada akhirnya berjalannya waktu ketika Bu Ija ini keluar, diikuti semua orang karyawan keluar. Pada suatu hari Irwan ini pernah datang ke warungnya Bu Ija. Awalnya kedatangan Irwan ke sana ini untuk menanyakan kabar Bu Ija. Dan sekalian waktu itu Irwan makan siang. Nah setelah perbincangan itu, dengan secara tiba-tiba Irwan ini ngomong ke Bu Ija. Tiba-tiba Irwan ngomong, saya sudah nggak nyalin hubungan sama Rena Bu. Loh kenapa Mas Irwan? Dia itu jahat Bu. Sebenarnya kalau Bu Ija tahu ya, Mbak Niar sakit itu gara-gara Rena. Yang bikin Mbak Niar sakit itu ya Rena itu. Loh, gimana ceritanya Mas Irwan? Nah, Irwan cerita semua. Ternyata
yang membuat guna-guna kepada Niar adalah Rena. Dan pada saat Rena menyarankan untuk membawa Niar ke kampung halamannya menuju ke orang pinter ini sebenarnya adalah Pak D-nya Rena sendiri. Dan Pak D-nya inilah yang menjadi tukang santetnya. Dan waktu itu Irwan ngomong juga ke Bu Ija. Bu Ija tahu nggak? Sebenarnya waktu ke sana itu Mas Heri dan juga Mbak Niar itu dimintain uang hampir 5 juta rupiah untuk biaya pengobatan Mbak Niar ini. Mas Heri membenarkan, iya Bu Ija, benar Irwan itu. Memang kami dimintain uang 5 jutaan. Disinilah Heri juga baru tahu bahwa ternyata orang pinter yang ada di kampungnya Rena itu adalah Pak D-nya Rena sendiri. Dan orang inilah yang selama ini mengguna-guna Niar. Setelah mendengar pembicaraan dari Bu Ija ini, Heri itu agak nggak percaya. Ternyata Rena yang selama ini mengguna-guna istrinya sendiri. Teman baik yang dulunya ditolong oleh Niar, ternyata menusuk dari belakang. Heri sempat tanya hal ini ke Bu Ija. Kenapa ya Bu Ija? Mbak Rena itu kok tega kayak gitu ke Mbak Niar, padahal Mbak Niar ini kan yang nolong Mbak Rena. Ya Bu Ija bilang, ya iri Mas, kelihatan kok dari wajahnya itu iri. Sebenarnya kalau nggak ada Pak Heri sama Mbak Niar, Rena itu sering ngomongin Mbak Niar. Dia selalu ngomongin jelek-jeleknya. Kayak seolah-olah itu dia berusaha untuk menjelek-jelekkan Mbak Niar supaya kami ini nggak suka sama Mbak Niar dan juga Pak Heri. Tapi kami ini kan sudah lama ikut Mbak Niar, kami nggak percaya itu. Dari situlah kami semakin nggak suka sama Mbak Rena, dan akhirnya satu persatu dari kita ya keluar Mas. Dalam kesempatan ini Heri juga tanya ke Bu Ija. Bu Ija tahu nggak apa yang diletakkan sama Rena di kamar saya itu? Nggak tahu ya Mas, kayak bungkusan warna putih itu loh. Tapi saya sendiri nggak tahu ditaruh di mana. Coba Pak Heri lihat sendiri, mungkin ada di bawah kasur atau di dalam lemari. Saya nggak tahu pasti itu. Irwan sendiri sempat saya tanya, Irwan juga nggak tahu. Nah setelah perbincangan itu, Heri pun pamit ke Bu Ija. Dia kembali pulang, langsung menuju ke kamar, dicarilah bungkusan kain putih ini. Pertama kali dicari di bawah kolong tempat tidur. Ternyata benda ini nggak ada. Dicari di dalam lemari juga nggak ada. Sampai pada akhirnya Heri melihat ada satu kotak kayu yang memang Heri meletakkan kotak kayu ini di pojokan itu. Setelah kotak kayu ini diambil, ternyata ada bungkusan kain putih yang terletak persis di belakang kotak kayu itu. Disinilah untuk pertama kalinya Heri melihat bungkusan kain putih yang diceritakan oleh Bu Ija. Yang kain putih ini sengaja diletakkan di situ oleh Rena. Setelah diambil, bungkusan ini seperti pocong tapi dalam ukuran kecil. Begitu dibuka, ada serpian-serpian semacam pasir dan bebatuan. Awalnya Heri mengira bahwa ini adalah pasir atau mungkin tanah kuburan. Tapi ketika dicium oleh Heri, ternyata ini adalah kemenyan. Kemenyan yang sengaja dilembutkan dan diletakkan di bungkusan kain putih. Dan ketika Heri ini mau membuang, waktu Heri jalan menuju keluar, Heri sambil ngeliat lagi bungkusan kain putih ini. Dia curiga karena semacam ada tulisan spidol. Akhirnya, serpian-serpian kemenyan ini pun dibuang, barulah Heri bisa melihat ada tulisan spidol di situ. Tulisan ini membuat Heri benar-benar merinding. Di situ Heri melihat ada tulisan Imaniar binti Fulan dan ada tulisan mati, mati, mati sebanyak 3 kali. Heri benar-benar merinding dan gak habis pikir. Kok tega Rena melakukan ini? Dan setelah melihat hal itu, langsunglah kain putih ini dibakar di depan rumahnya. Setelah Heri membakar bungkusan kain putih ini, dia keluar dari rumah. Pas waktu Heri keluar rumah, dia bingung mau kemana. Awalnya dia ingin ke warung Bu Ija lagi, tapi dia urungkan niatnya. Jadi selama dalam perjalanan hampir setengah jam, Heri ini kebingungan. Dan pada saat dalam perjalanan, Heri itu melintasi sebuah masjid. Dia duduk-duduk di selasar masjid. Dan pada saat itu, Heri mengingat lagi tentang istrinya. Dia menyesal waktu itu, kenapa dia nggak membawa istrinya ke orang pinter. Atau dalam hal ini, seorang kiai atau ustadz. Kenapa waktu itu Heri menuruti rayuan dari Rena dan akhirnya membawa Niar menuju ke rumah seorang dukun. Yang ternyata dukun ini adalah Pak D-nya Rena sendiri. Setelah berpikir demikian, Heri pun coba mengikhlaskan ini semua. Dia berusaha memaafkan Rena dan siapapun yang terlibat di dalamnya.
dia sudah ikhlas dengan segala sesuatunya. Dia teringat dengan ucapan dari mertuanya waktu itu. Setelah memakamkan jenazah Niar itu, bapak mertua Harry ini sempat bilang ke Harry, "Her, kamu harus ikhlas. Semua ini adalah kehendak dari Tuhan, kehendak dari Allah. Kalau kamu ikhlas, kamu akan diganti yang lebih baik." 2 bulan setelah itu barulah Harry ini benar-benar bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dia mulai berangkat ke kantor dan dia kembali fokus ke pekerjaannya. Waktu pun berjalan, jadi selama Harry menjalankan aktivitasnya seperti biasanya, Harry nggak berusaha mencari tahu tentang keberadaan Rena. Dia sudah nggak mau tahu lagi tentang Rena dan dia berusaha mengikhlaskan hal itu. Sampai kemudian di tahun 2017, Harry kenal dengan seorang perempuan dan pada akhirnya Harry pun menikah. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Harry kepada Kembara Sunyi, dan semoga dengan adanya cerita ini kita semua bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil hikmah dari kisah yang disampaikan oleh Harry ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.